Oke, untuk yang presensinya itu sekarang ada dua cara gitu ya. Jadi ada dua cara, jadi bisa lewat MMP, bisa lewat sister. Ya, dan selama ini kalau kita pakai MMP, Anda harus masuk ke MMP, masuk ke attendance, kemudian baru klik di attendance itu baru bisa masuk. Nah, permasalahannya begitu semua mata kuliah itu mulainya bersamaan, nah itu akhirnya jadi stuck di situ. Ya, jadi misalkan jam 7 pagi, semua jam 7 semua. Nah, sudah bisa dipastikan jam 7 itu masuk MMP pasti error. Ya, kalau misalkan nggak pas, ya, jadi karena overload, ya, jadi sehingga sehingga Anda mulai kuliah Anda tapi belum bisa presensi, ya. Jadi karena harus masuk MMP, kemudian masuk attendance, kemudian baru klik di attendance itu, ya masalahnya itu. Nah sekarang ada dua, Anda bisa mengisi attendance di MMP, bisa juga dengan scan QR code. Ya, jadi scan QR code. Jadi kalau misalkan ada masuk, lalu jadwal hari ini, nah kemudian mata kuliah apa yang sedang akan anda ikuti, lalu di situ ada QR code, lihat QR code. Nah, QR code-nya itu lalu kemudian Anda klik, lalu Anda scan dengan menggunakan aplikasi Sister for Student SFS Anda. Ya, jadi itu. Jadi memang harus ada Anda mengikuti melalui laptop, kemudian Anda akses Sister itu di laptop, kemudian klik jadwal hari itu, lalu mata kuliahnya apa, lalu lihat QR code-nya. Begitu QR code tampil, maka Anda bisa scan itu dengan menggunakan SFS Anda dengan HP gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda hanya mengikuti melalui HP saja, tidak melalui laptop, bisa juga. Jadi Anda akses Sister ya, melalui HP, kemudian Anda download QR code-nya, begitu setelah itu dengan SFS lalu scan dari file, sehingga Anda dan saya coba beberapa hari ini memang kalau kita presensi dari Sister itu lebih lancar. Begitu Sister buka, saya langsung kita tampilkan QR code-nya, lalu kita scan dengan aplikasi, maka kita sudah terrecord untuk hadir pada hari itu. Ya, karena begitu kita coba untuk masuk di MMP, itu kita akan lama lagi di situ. Ya ini, jadi melalui Sister dengan scan QR code akan lebih. Ya coba nanti. Tapi ada juga yang masih beberapa mahasiswa masih meragukan gitu ya. Jangan-jangan kalau hanya QR code ini saya nggak terrecord itu. Akhirnya selain QR code juga masuk MMP. Juga memang untuk dosen memang disarankan untuk bikin dua itu. Jadi artinya walaupun sudah membuat Zoom-nya itu di Sister, tetap di MMP-nya diminta untuk membuat attendance sih ini. Jadi attendance sehingga mahasiswa punya dua alternatif itu. Jadi bisa presensi di attendance di MMP atau juga bisa ini scan QR code. Oke, hari ini kita lanjutkan bahasan kita tentang kardinalitas dan juga nanti kita sampai pada ini representasi ya, himpunan ya. Jadi representasi himpunan pada komputer.
Ya, kardinalitas. Apa itu kardinalitas? Terkait dengan himpunan. Ada yang tahu mengenai kardinalitas? Apa bilangan kardinal dari himpunan itu apa? Jumlah anggota. Oke, ya, betul. Jadi, jumlah anggota dari himpunan itu. Ya, jadi kalau bilangan kardinal jumlah anggota. Nah, sekarang kardinalitas kita lihat. Ini nanti kita juga akan melihat bagaimana produk, ya, jadi cross produk dari dua buah himpunan. Ya, produk kartesius, kemudian ada 3 materi yang akan kita bahas hari ini dengan arbitraz, produk kartesius, dan representasi komputer untuk himpunan. Ini arbitraz tadi sudah disebutkan, jadi sebuah himpunan adalah banyak elemen dalam himpunan. Kardinalitas himpunan A dinotasikan dengan pagar, jadi A seperti harga mutlak. Oke, jadi mudah saja. Jadi kalau misalkan A itu isinya 4, ya berarti kardinalitasnya adalah 4. Oke, sehingga kita juga sudah mengenal tentang power set atau himpunan kuasa atau keluarga himpunan dari semua subset yang ada pada himpunan A. Jadi power set A itu himpunan kuasa atau dari himpunan A adalah himpunan semua subset dari A dan dinotasikan dengan PA. Ya, ini. Jadi kalau misalkan S itu ABC, maka himpunan semua subset dari A itu adalah himpunan kosong A, B, C, AB, AC, BC, ABC, dan saya kira pada pertemuan yang pertama lalu kita sudah membahas ini, ya. Saya sudah membahas ini mengenai mengapa kok kalau anggotanya 3 maka banyak subsetnya itu ada 8. Ya, sehingga 2 pangkat 3. Kalau misalkan anggotanya 4, 2 pangkat 4. Ya, ini jadi ada 16. Nah, itu, jadi karena ini adalah pembuktian dengan menggunakan dengan menggunakan pendekatan diskrit, ya, dengan menggunakan pendekatan perkalian. Jadi kalau A adalah sebuah himpunan dengan n elemen, maka A memiliki 2 pangkat n subset. Ya. Jadi misalkan anggotanya adalah n elemen, ya, untuk menyusun sebuah subset B pada himpunan pada A, kita harus melaksanakan dengan melihat setiap elemen dari A secara berurutan. Jadi memutuskan apakah elemen tersebut merupakan anggota atau bukan anggota. Ya, jadi kita sediakan n tempat kosong, gitu ya, untuk memastikan, ayo X1 mau jadi anggota enggak? Ya, mungkin mau atau tidak, gitu ya. X2 mau enggak? Mau atau tidak? Sehingga setiap kali itu ada dari n tempat tadi, setiap kali ada 2 kemungkinan. Ya, ini ada iya atau tidak. Ya. Kalau iya berarti dia masuk dalam anggota elemen subset. Kalau misalkan kalau tidak, maka dia tidak menjadi anggota pada subset. Sehingga karena ada 2, sehingga pangkat n, sehingga keseluruhan ya nanti total akan ada 2 pangkat n subset untuk sebuah himpunan yang banyak elemennya adalah n. Sudah, itu aja. Kemudian produk kartesius. Produk kartesius. Ya, ini yang sudah juga pernah kita bahas, ini. Jadi ada perbedaan antara ekspresi himpunan dengan ekspresi elemen pada produk. Ini seperti ini. Jadi kalau misalkan A dan B, ya, A kali B, itu diartikan bahwa himpunan semua pasangan X, Y, di mana X-nya anggota A dan Y-nya anggota B. Ya, jadi secara umum maka bisa produknya itu sampai N. Ya. Jadi X1, X2 sampai dengan Xn. Itu ya. Nah, sering kali kalau misalkan kita mau bikin, ya, ini Pak, kita lihat dulu di whiteboard-nya.
Ya. Jadi kalau misalkan kita punya A itu adalah X, Y, Z, kemudian B-nya itu adalah katakanlah 1, 2, maka AB, ya, A kali B itu adalah himpunan semua pasangan. Semua pasangan di mana elemen pertama itu anggota di A, X, kemudian X1, kemudian X2, ya, lalu ada Y1, oke, kemudian ada Z1, Z1, kemudian ada Z1, kemudian ada Z2. Sehingga kalau misalkan A banyak elemennya adalah 3, B-nya banyak elemennya 2, maka A cross B itu banyak elemennya adalah 6. Gitu ya. Jadi, nah, secara umum lalu ini akan bisa menjadi cross product itu bisa melibatkan banyak himpunan, tidak hanya 2 seperti ini. Ya. Sehingga dengan demikian kalau kita punya, misalkan kalau A-nya sama, atau misalkan A ini isinya jangan A, X saja lah. Oh, tidak apa-apa A. Ya. Jadi kalau A itu anggotanya adalah 1, 2, 3, maka A cross A, ya, cross A sering bisa dilambangkan dengan karena sama, ya, bisa dilambangkan dengan sama, maka bisa pangkat 2 begitu, maka adalah himpunan semua ya, pasangan ya, elemen di dalam A, ya, 1,1, 1,2, 1,3, kemudian 2,1, 2,2, 2,3. Oke. Kemudian ada 3,1, kemudian 3,2, lalu 3,3. Oke, ya seperti ini, sehingga banyak anggotanya 3, berarti kuadrat itu ada 9 anggotanya ini. Ya, jadi karena timurannya sama sehingga kuadrat. Ya, dan, seperti ini. Nah, ini tidak hanya melibatkan 2 saja, tapi juga bisa melibatkan banyak. Ya. Jadi bisa melibatkan banyak. Jadi misalkan kalau kita punya binary, ya, jadi punya binary pada Z2, ya, Z2 itu kan isinya hanya 0 dan 1. Ya, maka di dalam satu bit biner, ya, 1 byte itu maka akan ada 8 bit biner, ya, sehingga dengan demikian string itu ya kita nyatakan itu sering kali disebut sebagai Z2 pangkat 8, ya. Ini Z2 pangkat 8, maka isinya bisa 0, 0, 0, ya, sampai 8. Oke. Kemudian ada 0, 0, 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Ada juga nanti yang terakhir berarti satu semua, ya. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ya. Oke, jadi ini adalah string dengan string biner, ya. Jadi string biner yang 1 byte, yang dimana dalam 1 byte itu terdiri dari 8 bit biner semacam ini. Itu yang Z pangkat 2 pangkat 8. Jadi kalau kita bikin kode biner, maka sebenarnya itu adalah sebuah anggota dari anggota dari perkalian himpunan yang sama pada Z2 pangkat sekian, tergantung dari panjangnya berapa. Oke, sehingga kalau misalkan
kita membuat sebuah himpunan, notasi himpunan itu berbeda dengan notasi pada anggota seperti ini. Ya, jadi kalau tadi kita lihat, ya, ini, maka kalau himpunannya adalah katakanlah 23, ya, 23, ini akan sama, ya, kalau dengan himpunan 32, ya, karena ini himpunan yang sama. Jadi himpunan mau ditulis 23 atau 32 ini dua himpunan yang sama. Tetapi kalau kita tulis dengan tanda ini, ya, kurung biasa, maka 2 dan 3 ini tidak sama dengan, ya, karena inilah dua elemen yang berbeda pada across file, ya, di mana 23-nya ini, ya, ini 23, kemudian 32-nya ada sendiri di sini. Nah, mereka adalah dua elemen yang berbeda pada across. Tetapi kalau yang 23 dan 32 ini merupakan himpunan bagian pada A, ya. Jadi himpunan bagian pada A. Salah satunya ini, ya, tadi kan 1, 2, 3, salah satu ini himpunan bagiannya adalah 2, 3, ini akan sama dengan himpunan 32. Ya, jadi hati-hati di dalam penulisan notasi, sehingga kalau dituliskan seperti ini, urutan itu akan menentukan. Dimana kalau dituliskan dalam kurung kurawal, ya itu urutannya tidak, ya, karena mereka adalah kombinasi aja, himpunan. Kalau ini sudah permutasi, jadi artinya urutan menentukan, ya, sehingga elemen 23 ini berbeda dengan elemen 32. Ya, itu. Jadi ini adalah perkalian himpunan dan sering itu digunakan untuk membuat suatu kode. Ya, jadi dalam pengkodean kita sering memanfaatkan perkalian himpunan. Ya, produk kartesius muncul dalam komputasi saat kita berurusan dengan string tadi, ya. Jadi string atau karakter didefinisikan. Jadi misalkan seperti ini, pada beberapa komputer, pada pengguna mengidentifikasi pengguna terdaftar berisikan 3 huruf, diikuti 3 digit angka, diakhiri dengan, ya, itu. Sehingga akan muncul seperti ini XYZ123. Ini berarti ini adalah tiga huruf, kemudian 3 angka, diakhiri dengan 1 huruf. Ini adalah perkalian dari himpunan juga. Jadi anggota huruf, misalkan huruf itu himpunan H, kemudian angka itu himpunan K, misalkan, maka ini adalah H kali H kali H kali K kali K kali K kali H. Nah, ini seperti itu yang disebut sebagai produk kartesius dari himpunan. Ya, jadi misalkan L adalah himpunan semua huruf letter, dia adalah himpunan semua digit angka. Ya, jadi ini merupakan anggota dari ini. Ya, jadi XYZ tadi, ya, XYZ123A ini adalah anggota dari salah satu anggota dari, ya, bisa ditulis seperti ini, bisa, atau ini. Kalau misalkan dibuat foto, ya sudah nggak perlu menuliskan seperti itu. Ya, jadi ini hanya perbedaan penulisan saja. Ini prinsip notasinya bukan merupakan sebuah prinsip. Jadi hanya berbeda pada notasi saja. Sebenarnya sama mereka. Ya, ini adalah anggota dari sebuah perkalian himpunan yang melibatkan 7 himpunan. Oke, nah kadang kita perlu membentuk produk kartesius dari sebuah himpunan tadi, ya. Ya, jadi dari himpunan yang sama itu misalkan dikalikan sebanyak n kali, ya, sehingga akhirnya kita buat seperti ini. Pada ruang berdimensi 2 seringkali dengan entry-entry-nya adalah komponennya bilangan real, maka sering kita menggunakan ini, istilah R2. R2 itu berarti itu adalah himpunan semua titik, ya, semua titik pada ruang R, di mana X-nya bilangan real dan Y-nya bilangan real. Kemudian, nah ini produk kartesius, ya, ini
terkait dengan kartesius 01 pangkat n, atau di sini misalkan 011 tadi yang sudah kita berikan contohnya, ini 01 pangkat 8. Ini untuk menunjukkan satu byte, ya, satu byte itu terdiri dari 8 bit. Oke, ya. Itu yang menjadi produk kartesius, sehingga sering kali kita nanti akan bisa berurusan dengan produk-produk itu. Nah, jadi tidak terlalu sulit. Jadi produk kartesius itu kapan digunakan? Seringkali produk kartesius itu digunakan pada saat kita mau merepresentasikan, mengkodekan sesuatu karakter. Ya, jadi kalau misalkan Anda mungkin sudah pernah mengenal kode ASCII, ya, ASCII itu juga gitu. Jadi itu adalah kode-kode biner, kode-kode biner yang dihasilkan dari produk kartesius dari himpunan-himpunan yang sama. Oke, berikutnya adalah representasi komputer untuk himpunan. Nah, bagaimana himpunan tadi bisa direpresentasikan pada komputer? Ya. Jadi beberapa bahasa pemrograman seperti Pascal memungkinkan himpunan direkam dalam lingkup tipe data tertentu, di mana elemen tersebut termasuk dalam salah satu tipe data yang disebut seperti integer, ya, seperti integer atau karakter. Ya, jadi misalkan dalam kalau kita bahasa pemrograman kita harus mendefinisikan dulu, ya. Jadi bilangan, skop bilangan atau skop data yang kita gunakan itu termasuk pada integer atau karakter. Jadi harus didefinisikan lebih dulu. Lalu bagaimana himpunan disimpan dan dimanipulasi dalam sebuah komputer? Bagaimana itu? Oke, sehingga kalau di dalam skop representasi pada komputer, maka himpunan itu ini kita membutuhkan sebuah semesta, ya, sehingga perlu dibatasi semestanya. Ya. Representasi harus dibatasi semestanya dalam konteks ada suatu pengecualian terhadap aturan secara umum bahwa elemen suatu himpunan tidak relevan karena perlu diasumsikan bahwa elemen-elemen dari himpunan semesta didaftar menurut urutan tertentu. Jadi artinya ada semesta, ya, jadi ada semesta himpunan, kemudian di mana elemen-elemennya itu didata dengan urutan tertentu, ya ini. Tadi kan kita kalau kita menuliskan anggota himpunan itu urutan tidak masalah, ya ini. Tapi khusus untuk dalam konteks merepresentasikan himpunan di dalam komputer, maka kita harus menyusun, ya, anggota-anggota itu sedemikian rupa dalam sebuah himpunan semesta, ya, dari himpunan semestanya, kemudian ya, sehingga nanti akan bisa dikodekan, ya, jadi direpresentasikan dengan menggunakan kode biner. Itu. Ya, setiap himpunan A yang muncul dalam program didefinisikan dengan maju pada himpunan semesta merupakan subhimpunan pada S, lalu bagaimana komputer akan menyimpan A secara internal. Ya. Nah, maka jawabannya adalah ini. Jadi diasumsikan tadi, jadi berbeda dengan kaidah umum, jadi di mana tadi kalau kita menuliskan anggota-anggota himpunan itu bisa bebas urutannya. Ya, jadi tidak terbatas urutannya bisa bebas. Jadi himpunan yang isinya 2, 3 tadi itu akan sama dengan himpunan yang isinya 3, 2. Nah, tetapi dalam hal mau merepresentasikan supaya nanti menjadi representasi yang benar, maka anggota tadi harus ditulis dalam urutan tertentu, ya, dalam urutan tertentu sehingga nanti bisa diidentifikasi kalau mau direpresentasikan di dalam sebuah representasi biner. Nih, jadi seperti ini. A digunakan dengan sebuah string n bits, di mana B1, B2 sampai dengan Bn, misalkan anggotanya adalah, di mana n adalah bilangan kardinal dari S, jadi bangunnya anggotanya S. Kemudian bit string B1, B2 sampai Bn dapat dipandang sebagai elemen B1, B2, Bn dari himpunan 01 yang mangkat n tadi.
ya, dari string biner yang panjangnya n. Nah, dengan ketentuan adalah seperti ini. BI itu akan sama dengan 1 jika elemen ke I dari S itu berada dalam A. Kemudian BI sama dengan 0 jika elemen ke I dari S tidak berada dalam A. Ya, dengan I bergerak dari 1 sampai dengan N. Jadi artinya sehingga ini diperlukan untuk mengidentifikasi apakah elemen ke I dari S itu berada di dalam A atau tidak. Itu sehingga itu akan bisa bermakna, bisa dapat diselesaikan kalau misalkan elemen di dalam semesta tadi itu dituliskan dalam bentuk urutan tertentu. Ya, ini. Jadi khusus untuk representasi, maka anggota-anggota S itu harus dituliskan dalam urutan tertentu sehingga nanti bisa digunakan untuk merepresentasikan suatu himpunan. Ya, suatu himpunan. Contohnya ini, nah ini misalkan S, kita beri urutan ini, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi ditulis secara berurut seperti ini. Walaupun sebenarnya ditulis dengan urutan yang berbeda juga akan sama, tapi khusus representasi misalkan kita definisikan dulu S itu urutannya, anggotanya seperti ini, ditulis seperti ini. Kemudian tentukan representasi dari himpunan yang anggotanya 2, 3, 5, 7 sebagai sebuah bit string. Nah, akhirnya dengan aturan yang tadi, maka kita akan mendapatkan di sini kita mau merepresentasikan sehingga representasinya itu adalah representasi dari himpunan ya 01 pangkat 10 ya 01 pangkat 10 yang isinya misalkan di sini apa 1 itu tidak berada dalam himpunan ini, maka berarti di sini string yang pertama adalah 0. String yang kedua, 2 ada di dalam himpunan ini, maka string yang kedua adalah 1. Kemudian 3 ada di himpunan ini, berarti 3 adalah string yang ketiga adalah 1. Kemudian 4 tidak ada, maka string keempat dari representasi tadi adalah 0. Kemudian 5 ada di sini, berarti string yang kelima nanti 1. Kemudian 6 tidak ada di sini, ya sehingga string yang ke-6 itu adalah bit yang ke-6 itu adalah 0. Kemudian bit yang ke-7 dengan cara yang sama, bit yang ke-7 kita lihat 1, bit yang ke-8, 9, 10 semuanya 0. Ya, jadi ini. Sehingga dengan cara yang terbalik sebaliknya juga akan bisa kita lihat himpunan apa yang direpresentasikan oleh 1001, 011, 011. Ini menunjukkan ini adalah panjangnya itu sama dengan banyaknya atau bilangan kardinal dari himpunan semesta. Nih, jadi representasi, nah tadi 2357 berarti 0, ya, jadi, 1 nggak ada, 2 ada, 3 ada, 4 nggak ada, 5 ada, 6 nggak ada, 7 ada, kemudian 8, 9, 10 tidak ada. Ya, sehingga dengan cara yang sama, itu sudah dibalik. Ini berarti yang nomor 1, berarti di sini elemen nomor 1 ada. 2, 3 tidak ada, 4 ada, kemudian 5 tidak ada, 6 ada, 7 ada, 8 tidak ada, 9, 10 ada. Ya, sehingga memunculkan ini. Jadi himpunan yang direpresentasikan oleh string ini adalah 1, 4, 6, 7, 9, 10. Bisa cukup mudah. Ya, jadi dengan asumsi tadi, jadi untuk himpunan semesta, jadi elemennya itu ditulis secara urutan tertentu, ya, dalam urutan tertentu sehingga kita bisa menjustify apakah sebuah elemen itu masuk dalam sebuah himpunan atau tidak. Ya, nah sekarang kalau ada himpunan lalu bagaimana bentuk representasi dalam operasinya? Kalkulasinya ada irisan, gabungan, komplement yang juga dinyatakan dalam bit ya, string dengan catatan bahwa himpunan yang terlibat menggunakan representasi himpunan semesta yang sama. Ya, sehingga untuk proses kalkulasinya untuk mendapatkan string dari A irisan B itu disebut sebagai bitwise n. Ya, kita ingat lagi bitwise n. Ya, jadi nanti kita akan melihat kalau n itu kan nanti kan benar
dan benar. Maka hasilnya apa? Benar dan salah, salah dan benar, salah dan salah. Itu ya, jadi pakai bit dari 1 sebagai nilainya benar, kemudian 0 nilainya salah. Ya, ini. Kemudian untuk mendapat bit string A union B disebut sebagai bitwise OR. Ya, jadi, dan itu kita juga akan melihat bagaimana misalkan dikaitkan benar atau salah, benar atau benar, benar, salah atau benar, salah atau salah. Nah, itu nilainya apa, maka nanti akan dimunculkan. Kemudian kalau untuk bit string ya, jadi A jumping ini seperti ini, maka ini adalah elemen-elemen yang bukan berada di dalam A, ya. Ini jadi komplement, ya disebut operasi bitwise not. Ya, jadi komplement dari benar maka salah, kemudian dari salah jadi benar, ya, negasi. Ya, jadi dengan menggunakan negasi salah jadi benar, negasi benar jadi salah. Ya, sehingga kita akan mudah untuk mendapatkan jika bit string untuk himpunan A adalah 0010010 dan bit string untuk himpunan B adalah 101000101, maka tentukan A irisan B, A union B, dan A komplement. Ya, nanti dengan menggunakan negasi. Maka ini adalah bit string untuk A irisan B adalah ini. Jadi bitwise ya, per bit ini kita lihat. Ya, yang pertama kalau irisan itu adalah bitwise n. Ya, berarti konjungsi. Kalau konjungsi itu berarti dia hanya bernilai benar kalau kedua-duanya benar. Nah, jadi kalau salah satunya ada 0 maka akan jadi 0. Jadi 1 dengan 0, 0 ya. Kemudian 0 dengan 0 ya pasti 0. Lalu di sini ada 1, di sini juga 1 bit yang ketiga maka akan jadi 1. Di sini 0, pasti akan ada 0, keduanya 0 pasti. Kemudian yang berikutnya, ini di sini 1, di sini juga 1, maka ada 1. Nah, di sini sudah 0, maka pasti akan 0, di sini 1, tapi di sini 0. Yang terakhir, bukan jadi 0. Ya, jadi dianya apa, ada, ya, jadi ada di dua tempat ini aja. Ya, nih. Sementara untuk yang A union B, ya, jadi kalau A union B, dia hanya bernilai salah kalau kedua-duanya salah. Jadi kalau 0 dengan 0 pasti gitu. Tapi kalau 0 dengan 1 akan hasilnya 1, 1 dengan 0 hasilnya 1, 1 dengan 1 apalagi hasilnya 1. Ya. Nih, kita lihat di sini, nah di sini sudah ada 1, maka 1 masuk. Nah, ini kedua-duanya 0, yang kedua berarti ini 0. Yang ketiga 1 dengan 1, maka 1. Kemudian ini yang keempat kedua-duanya 0, berarti 0. Kemudian yang ke 5, 6, 7, 8 ini ada unsur satunya, ya, unsur satunya. Baik, sehingga nanti di sini ada satu semua. Ya, ini jadi satu semua itu bit string itu. Oke, lalu kita lihat berikutnya untuk yang komplement, ya, kalau A-nya ini maka jelas 1 diganti 0 diganti 1, 1 diganti 0. Di sini 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ya, seperti ini. Ya, sangat mudah untuk melihat. Jadi kalau sudah direalisasikan, Anda bisa mengecek kebenarannya menggunakan operasi himpunan yang biasa. Jadi katakanlah ini ada berapa itu? Ada 8 elemen, misalkan. Ada 8 elemen. Ya, ada 8. Coba ini kita ya, jadi misalkan kalau kita ini berarti 8, berarti semestanya itu ada 1 sampai dengan 8, 1 sampai dengan 8. Kita jadi kalau misalkan semestanya kelihatan nggak di sini? Oke, di sini. Jadi kalau semestanya itu adalah
Dari 1, 2, itu kita tulis dulu dengan 00, 10, 110, kemudian B-nya itu adalah 101, kemudian 00, lalu 101, 1, 2, 3, 4, ya. Oke, kita nyatakan di sini aja. Ya, jadi tadi A-nya adalah 00, 0010, kemudian 1110. Kemudian B-nya itu adalah 101, kemudian 0, 00, kemudian 101. Ya, pas 8. Sehingga kalau misalkan S-nya itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga kalau A-nya ini berarti anggotanya adalah 3, kemudian 5, 6, 7. Oke, 5, 6. Kemudian B itu anggotanya adalah 1 ada, 2 tidak ada, 3 ada, 4, 5 tidak ada, 6 ada, 7 tidak ada, lalu 8. Sehingga kalau tadi A irisan B, ya, irisan B, dan akhirnya ini adalah bitwise N atau konjungsi. Mohon maaf Bapak, ya. Screen-nya masih di PPT Bapak. Oh, sorry. Oke. Ya, ini sudah kelihatan? Sudah Bapak. Oke, ya tadi kan misalkan A-nya itu adalah 00, 10, 1110, kemudian B-nya 101, 00, 101, ya. Ini sehingga S kalau misalkan semestanya berarti ada 8, 1, 2, 3 sampai 8, sehingga dengan demikian A itu kan berarti 1 tidak ada, ya. 2 tidak ada, lalu baru 3, 4 tidak ada, 5, 6, 7, 8 tidak ada. Oke, kemudian B-nya 1 ada, 2 tidak ada, 3 ada, 4, 5 tidak ada, lalu 6, 7 tidak ada, lalu 8. Ya, ini. Sehingga kalau misalkan A irisan B, nah kita pakai bitwise N atau bitwise konjungtif, ya, konjungsi. Ya, ini. Ya, 0 dengan 1, 0. 0 di sini. 0. 0 dengan 0, 0. Kemudian 1 dengan 1, 1 baru. Ya, 0 dengan 0, 0. Kemudian 1 dengan 0. Itu 0. Kemudian 1 dengan 1, 1. Kemudian 1 dengan 0, 0. Ini juga 0. Nah, kita konfirmasikan di sini. Kalau A irisan B di sini, apakah benar seperti itu? Di sini yang sama hanya ya 3 dan 6. Oke, ya, yang sama 3 dan 6. Betul, di sini kita konfirmasikan di sini 2, 1 tidak ada, 2 tidak ada, yang ada 3. 4 tidak ada, 5 tidak ada, 6 ada, 7 tidak ada, 8 tidak ada. Ya, gitu. Dengan cara yang sama untuk yang A union B. Ya. A union B, dia hanya bernilai salah kalau misalkan kedua-duanya salah. Jadi kita perhatikan ini 0, ini 1. Ya, berarti di sini 1. 0 dengan 0, 0. Kemudian 1 dengan 1, 1. 0 dengan 0, 0. Kemudian 1 dengan 0. 1, lalu 1, kemudian 1, 1. Oke, kalau kita konfirmasikan dengan ini A union B,
Jadi kita lihat mana yang ada di situ. 1 ada, 2 tidak ada, 3 ada, 4 tidak ada, 5, kemudian 6, kemudian 7, lalu 8. Ya, dan kita konfirmasikan di sini. Ya, 1 ada, 2 tidak ada, 3 ada, 4 tidak ada, 5, 6, 7, 8. Ya, sudah. Jadi sehingga kita bisa melihat representasinya untuk ini. Ya, jadi untuk ini kita bisa melihat representasinya. Jadi kalau ada representasi seperti ini, kita tinggal melihat kalau irisan itu adalah bitwise AND, kemudian kalau union bitwise OR. Kemudian kalau misalkan komplement dari A, jadi A komplement tidak ada di A, berarti nolnya jadi 1, satunya jadi 0, 1, 1, 0, 1, kemudian 0, 0, 0, lalu 1. Ya, kita bisa lihat di sini apakah benar komplement dari A. Ya. Hanya itu isinya 3, 5, 6, 7, sehingga komplemennya berarti 1, 2, 3 tidak masuk, 4 ada, 5 tidak masuk, 6 tidak masuk, 7 tidak masuk, lalu 8. Ya, ini. Sehingga ini pas, ini sesuai dengan representasinya. Berarti 1 ada, 2 ada, 3 tidak ada, 4 ada, 5, 6, 7 tidak ada, 8 ada. Ya, jadi itu untuk apa namanya ini apa representasi biner untuk di dalam komputer. Oke. Ya, tadi kita sudah close saja ini. Stop share. Ya, seperti ini. Nah, kita bisa tadi cek kebenarannya dengan menggunakan operasi himpunan yang biasa. Oke. Ya, saya kira sudah itu, tapi nanti ada pengembangannya sebenarnya. Coba Anda lihat soal yang ada di MMP. Kita ada soal di MMP itu ada pengembangannya. Jadi kalau misalkan yang diketahui tidak bukan AB, ya. Diketahui bukan AB, tetapi langsung ini. Ya. Jadi yang kalau misalkan A irisan B, ya, bisa nggak? Jadi kalau dibalik, ya. Jadi misalkan ini Anda buat soal, jadi kalau yang diketahui A irisan B itu sekian. A union B-nya adalah ini tandanya. Kemudian ini nggak perlu ya, nggak perlu. Jadi hanya 2 aja. Ya. Bisakah misalkan dari 2 ini kemudian yang diketahui lalu Anda bisa menghasilkan sebutkan representasi untuk A dan juga representasi untuk B. Ya, jadi kalau misalkan diketahui A irisan B-nya adalah 001, 001, 00, ya. Kemudian A union B adalah 10, 10, 11, 11, maka ya bisa nggak ini kita dengan 2 yang diketahui ini kemudian kita bisa mendapatkan representasi biner untuk A maupun B. Ya, kemudian nanti dikembangkan lagi kalau untuk operasi yang lain bisa nggak? Jadi kalau yang diketahui misalkan ya kalau yang diketahui A dan B-nya maka akan mudah ya mendapatkan apalagi operasinya A dikurangi B ya. Kalau A dikurangi B berarti A ini jadi kalau misalkan A dikurangi B kita stop di sini. Yang ini bisa dikembangkan ke yang lain. Jadi tadi adalah gabungan, irisan, komplement itu adalah operasi-operasi dasar yang digunakan di sini. Tapi ini bisa dikembangkan lagi untuk misalkan bisa nggak kita mendapatkan A dikurangi B.
Berarti anggotanya A, tetapi bukan anggota B. Nah, berarti ini kan sama dengan apa? A irisan dengan B komplement. Nah, itu. Maka kita cari dulu B komplementnya, kemudian di iris dengan A. Jadi ini adalah, kalau yang ini adalah operasi dasarnya. Ya. Jadi ini adalah operasi dasarnya, irisan, union, dan komplement. Nah, kalau misalkan untuk A dikurangi B, maka kita lihat bagaimana bentuk ini. Ya, sehingga kita bisa membangun dari situ. Ya, jadi A irisan A dikurangi B akan A irisan B komplement. Kalau B dikurangi A juga B irisan A komplement, gitu ya. Kemudian kalau misalkan kalau dijumlah, ditambah A tambah B, operasi A tambah B, mana? A tambah B berarti A union B yang dikurangi dengan itu. Yang ini kan seperti misalkan A union B, ya, A union B, tetapi bukan ya, A union B, tetapi bukan dikurangi dengan A irisan B. Ya, seperti ini. Ya, kalau yang seperti ini maka berarti ini akan sama dengan A union B iris ya dengan A irisan B komplement. Nah, sudah sekarang gitu semuanya sudah melibatkan operasi-operasi dasar ya, union, irisan, komplement. Sudah tadi sini ya. Jadi sudah tadi ada ini adalah bitwise AND, bitwise OR, kemudian bitwise NOT. Ya, jadi integrasi. Ini. Ya, ini sudah nanti bisa diimplementasikan di sini untuk A ditambah dengan B, ya, B dikurangi A dikurangi B, ya, seperti ini. Nah, dinyatakan dulu dalam bentuk ini apa operasi-operasi dasarnya. Baik, itu mungkin ada pertanyaan dari sini, silakan terkait dengan representasi. Nah, ya, silakan dikembangkan. Ini mohon maaf ini tidak bisa mengisi penuh karena saya harus berpindah ruangan ya di Fasilkom. Oke, sebentar lagi kita akan harus berbagi waktu dengan yang di Fasilkom. Ada pertanyaan dulu sampai ini sebelum saya meninggalkan room ini. Saya kira tidak terlalu bermasalah ya dengan representasi itu. Tadi yang penting orientasinya adalah bahwa yang penting himpunan semestanya. Jadi representasi tadi tergantung dari himpunan semestanya. Jadi artinya itu. Dan kalau namanya himpunan semesta itu adalah apalagi representasi komputer ya. Di representasi komputer itu harus berhingga. Ya. Jadi nggak bisa yang tak berhingga. Ya. Jadi harus berhingga sehingga di situ akan ada representasi dari himpunan semestanya. Jadi himpunan semestanya apa? Itu dan sehingga nanti tinggal kita mengekspresikan sebuah himpunan itu dengan menggunakan ekspresi dari string biner. Ya, 1 menandakan ada, 0 tidak ada, sesuai dengan urutannya. Oke, kemudian lalu dikembangkan lagi dengan operasi, ya, representasi dengan operasinya. Jadi kalau misalkan diketahui A dan B-nya adalah stringnya, kemudian bisa dicari dengan operasi yang mendasar adalah irisan, union, dan komplement. Lalu dari sini bisa kita kembangkan untuk misalkan A ditambah B. Nah, itu harus kita menyatakan dulu dalam bentuk operasi dasarnya. Ya. Union, irisan, komplement. Kemudian juga dengan pengurangan juga demikian. Harus dinyatakan dulu dalam union, irisan, komplement. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan permutasi binarnya. Nah, tadi kemudian coba dikembangkan, coba diskusikan, dipikirkan. Kalau dibalik, ya, jadi yang diketahui adalah irisannya. Kemudian yang diketahui adalah representasi dari gabungannya. Bisa nggak dari irisan gabungan tadi kemudian
kita mendapatkan misalkan A irisan B ketemu diketahui representasi dari A irisan B, lalu diketahui A union B, ya. Bisa nggak kemudian dari yang diketahui tadi lalu kita mencari representasi untuk A, representasi untuk B. Kalau dibalik bagaimana? Oke, baik. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Untuk yang pekan depan kita sudah bisa full, ya kan, nggak crash lagi. Ini crash dengan Fasilkom, kita harus berbagi waktu dengan Fasilkom. Baik, dari saya untuk hari ini cukup itu. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Siang, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bapak.